Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ripi Channel tentunya, dan kali ini kita akan mereview proses penataan tenaga honorer tahun 2024, serta kita akan cari tahu kenapa Menpan dan BKN sepakat bahwa waktu luang selama menunggu pengangkatan ini harus digunakan pembina kepegawaian untuk melakukan pembekalan terhadap uh, calon P3K dan juga calon PNS 2024. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini supaya channel ini terus memberikan informasi dan pengetahuan tentang manajemen sumber daya aparatur. Jadi, kalau kalian sudah subscribe, yuk kita langsung obrolin. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penataan tenaga honorer merupakan amanat undang-undang, tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengharuskan untuk segera diselesaikan. Kita juga sudah mengetahui bahwa dalam penataan tenaga honorer ini, pemerintah beberapa kali mengeluarkan peraturan-peraturan terkait teknis pelaksanaan dan juga beberapa kali melakukan penundaan, entah itu dalam pendaftaran maupun dalam pengangkatan P3K ini. Nah, permasalahan inti yang waktu itu dihadapi adalah banyaknya instansi yang tidak mengusulkan formasi untuk P3K, yang salah satu alasan terbesarnya adalah adanya pembatasan penggunaan anggaran di daerah, terutamanya untuk belanja pegawai yang tidak boleh lebih dari 30%. Nah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ataupun HKPD, yang mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD-nya. Tapi daerah punya dua. Satu, anggarannya kalau dibebankan ke mereka, mereka nggak mampu. Yang kedua, mereka ada aturan di Undang-Undang Keuangan Pusat Daerah tuh, belanja pegawai di Pemda itu dibatasi 30%. Siapa yang belanja pegawai di atas 30% akan kena penalti oleh Kementerian Keuangan. Adanya pembatasan ini menjadi alasan cukup berat bagi honorer di instansi tersebut. Nah, pemerintah waktu itu sempat mengeluarkan istilah P3K paruh waktu dan juga P3K penuh waktu, yang kemudian selanjutnya diklarifikasi bahwa ASN itu hanya terdiri dari PNS dan juga P3K saja. Adapun P3K paruh waktu digunakan untuk istilah bagi mereka yang tidak terdata di database BKN saja, dan secara administratif masih bisa diakomodir untuk mengikuti tes P3K. Kita ini bisa saja mencari istilah yang lain. Tapi kalau kita cari istilah yang lain, ya, itu akan beda konsepnya. Mereka merasa tidak menjadi ASN. Tapi kalau kita gunakan P3K, maka dia pun tidak akan dapat penghasilan sebagaimana P3K. Ada gaji pokok, ada tunjangan melekat, dan ada tunjangan kinerja. Tapi kalau untuk bayar tiga-tiganya nggak mungkin nih. Tapi kalau dibayar semua, kita nggak akan sanggup untuk mengangkat mereka. Akhirnya muncul apa ya, jalan tengahnya, oke lah P3K, tapi P3K paruh waktu itu tidak disebut di undang-undang. Di undang-undang itu P3K, maka tidak ada juga istilah P3K penuh waktu. Jadi P3K aja ini kita sebutkanlah istilah P3K paruh waktu, supaya pertama masih muncul nomenklatur P3K-nya. Oh, saya walaupun paruh waktu saya P3K nih. Yang kedua, oh saya tidak diberhentikan. Ya, tetap. Dan saya tidak ada penurunan penghasilan. Di Desember 2024 ini harusnya penataan tenaga honorer sudah selesai dilaksanakan. Namun nyatanya sampai hari ini, April 2025, belum juga selesai. Nah, tahun ini, tepatnya April ini, proses penataan tenaga honorer ada pada tahap proses pengusulan NIP dan juga penetapan SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas, di mana itu adalah dokumen yang menyatakan bahwa CPNS ataupun P3K itu mulai bekerja di instansi, dan TMT terhitung mulai tanggal adalah tanggal resmi pengangkatan sebagai pegawai. Dalam rapat dengan DPR nih, Menpan RB menyatakan bahwa pengangkatan P3K akan diselesaikan pada Maret 2026, sedangkan CPNS pada bulan Oktober 2025.
Hal ini yang sempat menjadi polemik ya, di mana DPR sendiri mengaku bahwa yang disetujui DPR adalah proses paling lambat adalah sehingga itu bisa berarti bisa lebih cepat, lebih baik ya. Sebenarnya bukan penundaan, Komisi 2 tidak pernah menunda, tapi kami mendengarkan apa yang menjadi masalah dalam rekrutmen ini, kemudian kita memberikan limitasi batas waktu. Oke, berarti di 2026 itu Limitnya, bukannya harus dilantiknya Maret 2026, itu limit terakhir, masalah ini harus selesai. Kemudian pada akhirnya gitu ya, Mensesnek mengumumkan bahwa pengangkatan P3K dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2025 dan CPNS paling lambat Juni 2025. Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Nah, kita akan coba cermati hal yang sedikit penting dari alasan penundaan ini yang ada kaitannya juga dengan sistem merit. Kalau kita cermati alasan penundaan yang diantaranya adalah yang pertama penyeragaman tanggal pengangkatan, terus kemudian beberapa daerah mengusulkan penundaan, kemudian ada juga usulan formasi yang tidak optimal, juga ada berbarengan dengan pemilihan kepala daerah yang baru gitu ya. Nah, selain itu ada poin penting yang pernah dikatakan, yaitu waktu menunggu pengangkatan, instansi dapat memberikan pembekalan ataupun bimbingan sebagai upaya peningkatan kompetensi di jabatan barunya. Nah, khususnya nanti Pak Waka juga berencana akan koordinasi dengan biro-biro kepegawaian ya Pak, dengan biro-biro SDM, supaya bagaimana nanti waktu luang ini bisa dimanfaatkan juga untuk pembinaan, untuk juga meningkatkan pengetahuan ketika mereka dengan berbagai latar belakang kemudian akan masuk ke birokrasi dengan budaya birokrasi, budaya berakhlak dan sebagainya. Sehingga bekal itu diharapkan ya itu bisa membuat para CPNS maupun P3K, khususnya CPNS ini ya, dia sudah mengetahui betul gitu loh. Kalau saya melanggar itu resiko saya seperti ini gitu loh. Ketika saya menjadi aparatur negara ya saya harus melakukan kewajiban seperti ini. Nah, ini tentu disiapkan dengan sebaik-baiknya oleh para pengelola kepegawaian di Biro Kepegawaian, di BKD. Nah, sekali lagi dalam rangka ketika masuk itu siap pakai, siap bekerja, siap berkontribusi untuk pemerintah dan negara. Itu yang kita harapkan. Yap, ini yang membuat saya spontan juga menjawab, kami ini sudah lama mengabdi. Masa iya kami mau dibilang kurang berkompeten gitu ya. Nah, untuk ngebahas ini, saya akan sedikit flashback lagi. Ya, jadi permasalahan honorer yang ada waktu itu adalah di kualifikasi pendidikan. Ada yang SD, SMP, SMA, S1, ya S1 yang tidak sesuai jurusan dan seterusnya. Yang artinya agak susah untuk menduduki jabatan ASN sekarang ini gitu ya. Nah, jadi begini teman-teman, ini ada kaitannya dengan sistem merit ya. Jadi sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian prinsip yang utamanya adalah dia harus memiliki kualifikasi. Jadi kualifikasinya ataupun latar belakang pendidikan itu dan pengalaman itu sesuai dengan jabatan. Kemudian kompetensinya juga sesuai nih, memiliki kemampuan teknis di jabatan tersebut, termasuk juga manajerial dan juga sosial kultural yang dibutuhkan. Nah, kemudian Menpan mengeluarkan surat Kepmenpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang nomenklatur jabatan pelaksana, di mana honorer dengan kondisi tadi ya dapat diakomodir menjadi P3K dan sekaligus meringkas juga jabatan pelaksana ke dalam 3 jenis, yaitu cuman klerek, operator, dan juga teknisi. Nah, kemudian selanjutnya dalam proses rekrutmennya
gitu ya. Karena ini amanat undang-undang, maka penataan tenaga honorer ini dipermudah dalam hal gitu ya tes CAT-nya, jadi tidak ada ambang batas kelulusannya, sehingga bisa dikatakan asal peserta itu datang dan mengikuti tes maka dinyatakan lulus. Ya, jadi itu singkat ceritanya terkait dengan penataan non ASN. Nah, ini fakta di lapangan gitu ya. Banyak honorer yang bisa dikatakan ini berbeda tusinya gitu ya. Misalnya tadinya mengerjakan apa, sekarang harus masuk di jabatan pelaksana yang secara prosedur itu harus bertanggung jawab juga terhadap administratif gitu ya. Misalkan membuat SKP dan juga output jabatan sebagai ASN ya. Oleh sebab itu, maka Menpan dan juga BKN menghimbau para pembina kepegawaian instansi menggunakan waktu tunggu pengangkatan ini untuk pembekalan kepada P3K tersebut, termasuk juga CPNS. Nah, sekarang jika melihat hal seperti ini, menurut teman-teman, apakah pembinaan ini bisa berarti bahwa calon P3K 2024 ini masih awam dengan dunia ASN? Nah, tulis komentarmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini semakin berkembang.